tiba-tiba muncul orang-orang murtad. Mereka keluar dari Islam, dari kalangan orang Arab, karena dengan kematian Rasulullah SAW, dengan wafatnya Rasulullah SAW, dianggap bahwa berarti Islam sudah berakhir dan sudah tidak perlu lagi ada Islam lagi. Seperti itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, pada kali ini Abi Amir akan menceritakan sebagian peristiwa saja, ya, dari apa yang dialami oleh Bara' bin Malik. Jadi ini dimulai ceritanya itu setelah Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu teman-teman mitra muslim rahimahullah, tiba-tiba muncul orang-orang murtad. Mereka keluar dari Islam, dari kalangan orang Arab, karena dengan kematian Rasulullah SAW, dengan wafatnya Rasulullah SAW, dianggap bahwa berarti Islam sudah berakhir dan sudah tidak perlu lagi ada Islam lagi. Seperti itu. Jadi mereka merasa bebas dan sebagainya. Maka seperti banyak orang-orang yang masih Islam bersuku-suku, di saat yang sama ketika itu banyak, ya, orang-orang yang keluar dari Islam, ya, dari penduduk Mekah dan Madinah juga di situ. Jadi terjadi suatu hal yang sangat mengharukan ketika itu. Kok bisa gitu mereka sampai itu? Ternyata memang ada yang mempengaruhi gitu. Nah, di situ kita ingin ceritakan di sini bagaimana menghadapi munculnya fitnah ini, yaitu fitnah munculnya orang-orang murtadin, itu orang-orang yang keluar dari Islam. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia tetap bertahan dari fitnah ini, dan dia bagaikan tiang yang tertancap ke dalam bumi yang kokoh gitu, gak bergerak, gak gentar sedikit pun. Sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya aku tinggal sendirian untuk berhadapan dengan pasukan apapun, aku akan bertahan di sini. Nanti aku tidak akan pernah menyerah untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu Abu Bakar As-Siddiq mengangkat 11 orang untuk memegang bendera. Dan ini benar-benar didorong oleh Abu Bakar Siddiq, pasukan-pasukan ini untuk menyebar di berbagai wilayah di Jazirah Arabia, untuk mengembalikan orang-orang murtad itu karena hasutan dan sebagainya, supaya mereka kembali ke Islam. Dan mereka sebetulnya bukan karena apa, bermacam-macam kejadiannya, karena fanatisme golongan, karena fanatisme suku, atau karena, ya, seperti akhir-akhir ini kita menemukan, ya, ada orang memilih fulan karena disogok gitu loh, karena serangan fajar dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bermacam-macam mereka itu murtad waktu itu. Nah, tapi yang paling kuat dari orang-orang yang murtad itu, dan jumlahnya cukup besar, yaitu muncul dari kalangan Banu Hanifah, ya, Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah ini adalah teman-teman dari Musailamah Al-Kadzab, ya, yang mengaku nabi, ya. Nah, dan sampai direkam waktu itu yang membela Musailamah Al-Kadzab jumlahnya sekitar 40.000, ya. Dan mereka itu para petarung-petarung semua. Dan rata-rata mereka karena memang fanatisme, bukan karena beriman kepada Musailamah, bukan. Jadi karena fanatisme itu, karena suku, karena golongan, dari situ mereka menghasut mereka. Jadi, dan mereka sendiri mengatakan bahwa asyhadu anna Musailamata kadzdzab,
wa Muhammad shadiq. Jadi mereka sendiri sekalipun membela Musailamah, itu mereka mengatakan, aku yakin bahwa Musailamah ini pembohong gitu. Dan Nabi Muhammad adalah dia jujur. Benar. Tapi mereka membela itu, membela Musailamah untuk berhadapan dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ketika itu. Ada lagi pernyataan mereka itu, ada suku namanya suku besar namanya suku Rabi'ah di antara suku orang Arab. Jadi mereka mengatakan juga, lakinna kadzdzab Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiqi Mudhar. Jadi Mudhar itu adalah kabilah dari Rasulullah SAW. Jadi kata dia, bagi kami pendustanya suku Rabi'ah, ya kabilah Rabi'ah, itu lebih kami cintai daripada jujurnya kabilah Mudhar, yaitu kabilah yang bersama Rasulullah SAW. Jadi ini yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, suatu fitnah yang sangat luar biasa, ujian yang sangat berat bagi Abu Bakar Siddiq ketika itu. Maka Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal untuk berhadapan langsung dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Namun karena kuatnya pasukan Musailamah dan jumlahnya banyak dan mereka para petarung yang luar biasa, akhirnya pasukan Ikrimah dipukul mundur ya oleh pasukan Musailamah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengambil langkah lain lagi. Dia menyuruh atau mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan. Nah, Khalid memang selama hidupnya dia nggak pernah kalah perang, Memang waktu masih dia kafir juga dia memimpin perang selalu menang, dan setelah masuk Islam dia juga memimpin perang nggak pernah kalah. Sampai Nabi memberikan julukan Khalid bin Walid Saifullahil Maslul. Khalid adalah pedang Allah yang terhunus. Jadi ketika itu Khalid bin Walid dia bersiap-siap untuk berhadapan langsung dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan di antara anggota pasukan Khalid ini ada seorang sahabat namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Masya Allah. Maka bertemulah dua pasukan di Yamamah ketika itu, ya, di Yamamah di Najd, ya, di sekitar bagian wilayah dari Jazirah Arabia. Dan begitu kuatnya ya pasukan Musailamah ini, sampai-sampai orang-orang Islam pun juga yang dipimpin oleh Khalid, mereka itu hampir kewalahan, dan sebagian sudah ada yang lari karena kuat luar biasa. Maka sampai-sampai itu pasukan Musailamah dia menembus barisan paling akhir dan sampai ke kemah tempat Khalid bersama istrinya di situ. Khalid berperang tapi ada istrinya di situ, tempat istrinya yang diam di kemah itu. Dan mereka sudah mulai merusak ya tenda-tenda para pejuang. Nah, termasuk yang tenda yang diami oleh istri Khalid bin Walid. Nah, maka ini sudah sangat parah lagi ya. Akhirnya Khalid mengubah strategi. Dia mengatur barisan, ada yang ditaruh di bagian kanan, di bagian sayap kanan, sayap kiri, seperti bermain bola ya. Ada sayap kanan, sayap kiri dan sebagainya. Dan diubah oleh Khalid wajah-wajahnya supaya nampak terasa baru bagi pasukan Musailamah ini. Sehingga karena kalau pasukan Khalid ini kalah, ini bisa-bisa sudah orang Islam sudah terbunuh ya, dan nanti tidak ada lagi yang berdakwah di muka bumi ini. Ya, mirip dengan perang Badar ketika itu. Di perang Badar Nabi sampai berdoa, ya Rabb, intahlik hadil isabah lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kelompok ini hancur, maka engkau tidak akan ada yang menyembah di muka bumi. Maka dibayangkan ini hanya ini pasukan Islam yang ada ketika itu. Kalau mereka semuanya terbunuh, maka
Tidak ada lagi orang menyembah Allah di muka bumi. Seperti itu. Sampai begitu ngerinya. Maka Khalid memberikan motivasi bahwa kita harus bertahan, jangan sampai kita lemah gitu. Dan Khalid mengatur pasukan dengan cerdas, dengan cantik ya, dengan hebat, sehingga begitu mereka bertarung, datang pasukan baru lagi, datang pasukan lagi, seperti bergelombang, sehingga membuat pasukan Musailamah ketika itu bergetar ya gitu. Maka Khalid membangun strategi, dia membedakan yang Ansor, yang Muhajirin. Tadinya kan bercampur, Ansor dan Muhajirin satu kesatuan. Nah, dipisah oleh Khalid supaya ada semacam suatu muncul di situ ya roh kesukuan gitu. Sehingga mereka semangat gitu. Yang Ansor, yang Muhajirin, kemudian juga yang kelompok lembah silahkan, yang kelompok gunung silahkan, dibagi-bagi oleh Khalid. Kemudian juga mereka di bawah satu bendera, kemudian juga satu keluarga oleh Khalid dibagi-bagi seperti itu, sehingga mereka punya ruh dan semangat baru untuk berhadapan langsung dengan pasukan Musailamah ini yang selalu mereka itu nggak berhenti melakukan serangan. Nah, maka terjadi peperangan yang begitu dahsyat antara pasukan Khalid bin Walid dari orang Islam melawan pasukan Musailamah al-Kadzdzab, sampai dikatakan dari saking dahsyatnya peperangan ini, lam ta'rif hurubal muslimin laha nadhir min qabl. Belum pernah ada peperangan sedahsyat ini. Sampai ketika itu orang Islam melihat, kok pasukan Musailamah ini gak bergerak gitu. Sampai dikatakan wasabata qaumu Musailamah fi sahatil waqa sabatal jibal. Sampai dikatakan bahwa pasukan Musailamah ini gunung atau apa ini? Gak bergerak sama sekali di tempat itu. Biasanya kan peperangan sebelumnya dalam beberapa detik saja sudah kocar-kacir gitu. Ini pasukan Musailamah itu luar biasa. Sampai dikatakan seperti gunung gitu. Dan begitu banyak orang Islam yang terbunuh juga. Nah, sekalipun juga mereka banyak yang terbunuh dari pasukan Musailamah, tapi mereka nggak bergerak ya. Dan juga di saat yang sama orang Islam nggak pernah menyerah. Nih, sampai dikatakan wa abdal muslimun min khawarikil butulat ma law jumi'a lakana malhamatan min rawa'il malahib. Sampai dikatakan bahwa ini pertarungan yang baru ditunjukkan orang Islam, kepahlawanan, keberanian yang itu gak akan pernah ada peperangan sebelumnya atau sudahnya yang mengalahkannya. Maka di sini ada seorang sahabat bernama Thabit bin Qais. Dia yang membawa bendera di Ansor. Dia langsung maju ke depan dan dia memakai baju kafannya langsung. Dia siap mati itu. Dan dia sudah menggali kuburannya sendiri untuk siap mati. Pokoknya sudah, aku siap mati syahid di sini. Dan dia gali kuburan, dia sudah masang kafan. Nah, dan dia menanamkan separuh kakinya di kuburan itu supaya tidak bergerak, dan dia terus bertarung dengan orang-orang yang menyerangnya. Nah, dan dia gak bergerak terus sampai dia terbunuh mati syahid. Thabit bin Qais dan seterusnya. Jadi sangat luar biasa. Banyak sekali kisah-kisah keberanian, kepahlawanan ini. Tentu ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi.